Imam Malik berkata, barang siapa yang menganggap ada bid'ah hasanah dalam urusan ibadah, berarti ia telah menuduh Rasulullah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Nah, terjemahan ini dalam menerjemahkan perkataan Imam Malik itu masih salah, karena terjemah seperti ini itu tidak sesuai dengan teks yang disampaikan oleh Imam Malik. Yang benar bagaimana? Ya, perlu kita ketahui bahwasanya perkataan ini itu biasanya digunakan oleh kelompok Salafi Wahabi untuk mengkonter atau menyerang kelompok ahli sunnah wal jamaah yang menganggap adanya bid'ah hasanah dengan bahasa seperti ini. Tapi bahasa seperti ini itu secara terjemahannya keliru. Aslinya terjemahannya bagaimana? Nah, ini kita simak dulu perkataan Imam Malik dalam bahasa Arab. Manib tada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalata. Yang mana perkataan ini ditulis oleh tertulis dalam kitabnya Imam Asy-Syatibi, yaitu kitab Al-I'tisam. Imam Syatibi itu menukil dari perkataan Ibnu Matsun. Yang mana Ibnu Matsun sama Imam Syatibi itu terpaut waktu ratusan tahun. Tapi saya tidak membahas sanadnya lah. Anggap ini sahih. Kita anggap ini sahih. Manib tada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanatan, itu terjemahannya bagaimana? Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam yang kemudian dia menganggap hal itu bagus. Jadi ada orang membuat bid'ah kemudian dia menganggap hal itu bagus. Jadi tidak bisa diterjemahkan dengan barang siapa yang menganggap adanya bid'ah hasanah, tidak bisa. Karena nanti konsekuensi hukumnya itu akan berbeda. Oke, kita simak lagi perkataan Imam Malik. Manib tada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanatan, bahwasanya barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam yang kemudian dia menganggap hal itu bagus. Pertanyaannya, bid'ah apa yang dibuat oleh orang tersebut? Bid'ah duniawikah? Apakah bid'ah dalam ibadah? Apakah bid'ah dalam syariat saja? Nah, itu kan masih menjadi pertanyaan. Karena di perkataan Imam Malik tidak tertulis itu tentang bid'ah duniawi, bid'ah ibadah atau bid'ah syariat. Nah, maka otomatis kita untuk mengetahui mana yang dimaksud Imam Malik, kita harus melihat qarinah atau petunjuk-petunjuk dari sikap Imam Malik. Nah, maka dari itu kami bertanya, dari mana kaum Salafi Wahabi meyakini bahwasanya yang dimaksud Imam Malik ini adalah bid'ah dalam ibadah? Itu kalian meyakini hal tersebut itu bersumber dari atau mendapat dukungan dari dalil yang mana? Terus kemudian kalau ahli sunnah wal jamaah menganggap hal itu perkataan Imam Malik adalah bid'ah syar'i. Kok bisa ahli sunnah wal jamaah memiliki keyakinan tersebut? Karena terdapat qarinah. Qarinah maksudnya terdapat petunjuk yang mengindikasikan bahwasanya Imam Malik tidak menolak bid'ah hasanah. Yaitu apa? Yang pertama sebagaimana yang dikatakan oleh putrinya Imam Malik sendiri yang dikutip oleh Qodiyat dalam kitab Tartibul Madarik, yang mana putrinya Imam Malik berkata, yusolli kulla lailatin hisbahu fa idza kanat lailatal jumu'ati ahyaha kullaha. Yang mana Imam Malik itu melakukan sholat tiap-tiap malam pada sebagiannya, dan apabila malam Jumat ia menghidupkan atau Imam Malik menghidupkan atau melakukan sholat, maksudnya malam tersebut sepanjang malam. Jadi otomatis Imam Malik kalau malam Jumat itu ibadahnya full sepanjang malam. Tapi kalau malam-malam yang lain tidak seperti itu. Kita perlu ketahui yang dilakukan oleh Imam Malik ini tidak terdapat dalil khususnya. Bahkan yang dilakukan oleh Imam Malik tidak dilakukan oleh Rasul, tidak terdapat contoh pada zaman Rasul. Maka otomatis karena tidak ada misal atau tidak ada contoh sebelumnya, maka disebut dengan bid'ah. Terus kemudian, ini sudah menunjukkan bahwasanya Imam Malik tidak menolak tentang bid'ah hasanah. Terus yang kedua, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Al-Hawatis wal Bida, yang mana di situ terdapat perkataan Imam Malik yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya, bahwasanya di situ di dalam faslun fil kunut fil Ramadan, bahwasanya menjelaskan tentang kunut di dalam bulan Ramadan. Perkataan Imam Malik seperti ini, innahu lahasanun wa huwa amrun muhdatsun lam yakun fi zamani Abi Bakrin wa Umar wa Utsman. Yang mana Imam Malik berkomentar bahwasanya kunut di dalam bulan Ramadan, kunut pada sholat tarawihnya itu bagus. Yang mana hal tersebut itu amrun muhdas, perkara yang baru. Lam yakun fi zamani Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, dan hal tersebut itu tidak terdapat pada zaman Abu Bakar, Utsman dan Utsman. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dari sini sudah menunjukkan bahwasanya Imam Malik tidak menolak bid'ah hasanah. Kalau menolak tidak mungkin mengatakan kunut tadi dengan bahasa hasan
terhadap muhdas atau muhdas yang bagus, tidak mungkin. Nah, itu yang pertama, yang kedua. Terus yang ketiga, terus kami mendapat keyakinan lagi dari apa? Dari ulama-ulama Imam Malik, dari ulama-ulama mazhab Imam Malik, yaitu Syekh Ahmad bin Yahya, bahwasanya beliau mengatakan dalam kitab Al-Mi'yarul Mu'rab, wa ashabuna wa ini tafaqu ala inkaril bid'ai fil jumlati fatahqiqul haqqu indahum annaha khamsatu aqsamin. Nah, yang mana Syekh Ahmad bin Yahya itu mengomentari bahwasanya ashab atau ulama dari mazhab Maliki itu membagi bid'ah sampai 5. Itu sudah jelas. Bahkan masih ada keterangan lagi dari ulama-ulama mazhab Maliki tentang bid'ah hasanah, tapi saya tidak sanggup menyebutkan semua karena banyak. Bahkan